Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini senang sekali sahabat penyuluh, kita berada di tempat yang luar biasa sekali untuk berbincang-bincang tentang keagamaan pastinya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Suci Tumpak Wayang. Dan ini akan kita bahas dengan narasumber kita, Tumpak Wayang, kutukan atau keistimewaan. Hari ini sudah hadir narasumber Bapak Inyoman Arya Sutama Hendra SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Iya. Bagaimana tugas hari ini, sudah selesai? Sudah Pak Sungkare. Sungkare ya. Lancar. Iya. Oke deh Pak Arya. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hari suci yang akan datang nih. Tumpak Wayang. Ini banyak sekali menjadi perbincangan bahwa lamen lekat di tumpak wayangnya anaknya sudah diorain gitu. Keras kepala. Nah, tapi sebelum kita membicarakan tentang itu, sebenarnya apa sih esensi dari tumpak wayang itu sendiri dan kenapa umat Hindu di Bali merayakannya? Baik, Dek Mary. Jadi terima kasih atas waktunya. Kenapa sih esensi tumpak wayang di Bali selalu dirayakan oleh umat Hindu? Di samping dengan hari-hari raya yang lainnya, tapi dilihat dari esensi dan tumpak wayang itu sendiri adalah hari yang merupakan pemujaan terhadap Dewa Iswara. Itu esensinya sekali. Dewa Iswara, kemudian untuk bagaimana Dewa Iswara itu untuk menciptakan satu, menganugerahkan hal-hal yang berupa seni. Seni diantaranya mungkin seni wayang dan seni gamelan. Sana. Jadi kebanyakan di lapangan atau di masyarakat mengenal tumpak wayang itu adalah pengaturan, jadi upacara terhadap orang-orang yang memiliki wayang dan gong gitu sebenarnya ya. Tapi di masyarakat kadang-kadang ada istilahnya tumpak wayang itu diabaikan. Sedangkan untuk mengupacari seni sebenarnya tumpak wayang, kemudian untuk tumpak landep kebanyakan orang juga mengaturkan seni gitu mengaturkan upacara kepada gamelan-gamelan. Nah, tidak dipungkiri juga karena gamelan itu dari tumpak landep itu sendiri dikonotasikan sebagai upacara kepada besi-besi yang ada gitu ya. Jadi esensi tumpak wayang itu sebenarnya kan untuk kita memuja kepada Dewa Iswara sebagai dewa yang menganugerahkan satu kesenian kepada umatnya. Kemudian nih Pak Jero, di Bali itu kan terkenal kalau misalnya lahir di tumpak wayang itu wataknya keras kepala. Nah, terus ada juga upacara nyapu leger. Amun betumpak wayang harus nyapu leger. Nah, sebenarnya mitos atau fakta nih Pak Jero bahwa lahir di tumpak wayang itu wataknya keras kepala? Ya, kalau dilihat dari mitos, jadi sebelum ke fakta dulu kan, menurut dicari dari kata mitos tumpak wayang ini, sebenarnya kelahiran anak atau seseorang yang lahir pada wuku wayang itu, apalagi dalam wuku wayang itu pas hari Sanisari, tumpak wayangnya. Sebenarnya dari dari Some itu sudah termasuk ya, termasuk uku wayang dari redite, dari nyaluk redite di kebun. Jadi sebenarnya watak manusia itu dipengaruhi oleh watak kelahirannya. Kadang-kadang masyarakat sekarang menjauhi ya, jadi takut kalau anaknya lahir di uku wayang itu sendiri, entah itu hari Senin, hari Selasa sampai Sabtu begitu. Jadi mitosnya itu kalau anak yang lahir di uku wayang itu sendiri, dalam mitos diceritakan sama kelahirannya dengan Sang Hyang Kali. Jadi sifat-sifat Kali itu bagaimana? Sifat Kali berarti buas atau mungkin wataknya keras, dia ingin memakan sesuatu, makan saja, kegiatannya makan dan gitu. Nah itu sebenarnya ada sih untuk
mengelabui atau mengupacarai Mm-mm. pada kelahiran Uku Wayang itu sendiri dengan ruatan. Ya. Ya. Jadi ruatan itu artinya penyucian, Mm-mm. penyucian membersihkan. Mm-mm. Kemudian ada yang disebut dengan ruatan apa namanya istilah sapu leger, gitu, Iya, kan, iya, sapu iya. leger. Jadi arti kata sapu itu kan berarti menghilangkan, Mm-mm. menyucikan, membersihkan, kemudian leger itu regen, Mm. kekotoran. Jadi bagaimana kita kalau kelahiran Uku Wayang itu sendiri diupacarai dengan pembersihan dengan cara pelukatan, meruat atau mebayuh gitu, agar tidak terpengaruh oleh sifat-sifat yang negatif. Oke. Ya, sifat-sifat betara kali itu. Nah, makanya kita di masyarakat lebih cenderung orang yang lahir Uku Wayang itu lebih cenderung dilukat atau diruat atau dibayuh. Nah, misalnya yang kedua juga ada kelahiran yang apa namanya istilahnya berasal dari melik anak itu sendiri. Ya. Melik itu juga artinya keadaan-keadaan yang dibawa dari sejak lahir. Tanda-tanda mungkin ada tai lalat di jenis kelaminnya, itu kan itu perlu, itu namanya melik ya. Melik itu perlu juga diruat agar bisa tersucikan melik itu sendiri. Iya. Nah, kemudian setelah tadi dijelaskan mitos atau fakta dari kelahiran di Tumpak Wayang itu. Nah, sebenarnya apa tujuan dari upacara nyapu leger ini? Nah, haruskah nggak sih untuk yang lahir di Tumpak Wayang itu melakukan upacara ini? Bagaimana, Pak Jero? Nah, jadi apa tujuan nyapu leger dilaksanakan orang yang lahir di Tumpak Wayang? Ya, sapu leger itu seperti Tiang katakan tadi, itu. Jadi sapu itu ada perwatan atau pembersihan agar anak-anak yang lahir atau orang-orang yang lahir pada Uku Wayang itu sendiri terbebas dari hal-hal yang sifat-sifatnya negatif. Kalau dikatakan keras kepala, biar mudah hilang, gitu, sombong, angkuh dan lain sebagainya, sering melawan orang tua, gitu kan. Nah itu sebenarnya itu yang perlu kita hilangkan dengan cara mebayuh atau meruat. Ya, meruat atau menyucikan hari kelahirannya. Sebenarnya tidak harus orang yang Uku Wayang itu dengan tapi diruat dengan wayang sapu leger gitu, ya. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau orang yang lahir Uku Wayang itu diruat dengan pelukatan atau pengeruatan dengan wayang sapu leger. Sedangkan wayang sapu leger itu juga harus dipuput oleh sang mangku, sang mangku dalang. Karena mangku dalang itu memiliki cuma si mangku dalang aja memiliki astu pungku namanya gitu. Ya, bagaimana beliau menghargai tirte itu 8 empu yang ada di penjuru, gitu, ya. Cuma si mangku dalang aja yang bisa. Nah kemudian apakah harus dibuatkan atau dilaksanakan wayang sapu leger? Tidak harus sebenarnya. Kalau kita katakanlah di Buleleng, ya, katakanlah di Buleleng, di Buleleng ada satu pura yang apa namanya yang melayani untuk orang yang meruat sapu leger, seperti Pura Manik Dalang di Desa Adat Pemaron, gitu ya. Di sana kita bisa tampilkan dengan aturan Pras Pejati, sekelahiran dan sewetonan dia si anak, setiap kali weton ada kelahirannya dia, kita tampilkan anak bersama anak dengan mengaturkan Pras Pejati. Tidak harus wayang sapu leger. Nah, kemungkinan dengan kita meminta penganugerahan dari Ide Betari Siwo Manik Dalang kan begitu, bisa nanti terlaksana pengeruatan secara positif, anak bisa berubah. Ya kita katakanlah tahap demi tahap, gitu ya. Tahap demi tahap, kita tidak harus selalu satu kali lagi maturan gitu. Sudah hilang semua hal yang negatifnya, tidak. Sedangkan kita bertahap dulu. Jadi kelahiran pertama kita tampilkan, kelahiran kedua tampilkan, paling minimal 3 hari mungkin sana adalah perubahan dari watak anak itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya nyapu leger ini tidak diwajibkan, tapi alangkah baiknya ya kita melakukan bisa. Itu ya. Berarti terus untuk nyapu leger ini apakah setiap si anak itu berotonan atau bisa sekali saja?
biasanya Pak Jero? Kalau biasanya di lapangan atau di masyarakat, setiap oton itu cuma sekali sapu legernya. Oh, sapu legernya Sapu leger sekali. Tapi Lalu pelukatannya boleh. pelukatannya boleh. Setiap otan. Oke. Setiap hari kelahirannya dia. Setiap hari kelahirannya. Oke, berarti itu sahabat penyuluh ya. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa tumpuk wayang itu kutukan gitu ya. Ya. Jadinya menghindari seperti sekarang ini, apalagi sudah bisa melahirkan secara sesar, keliden tumpuk wayangnya kan gitu ya. Padahal sebenarnya padahal itu sudah takdir kan. iya, Takdir harus lahir ku wayang. iya, betul sekali. Iya, jadi semua sudah punya keistimewaannya masing-masing ya sahabat penyuluh. Dan seru sekali perbincangan kita hari ini. Namun kita sudah waktu dan pertanyaan sudah dijawab tuntas oleh Pak Jero, dan kami mohon undur diri. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.